Saudara, hari ini Rabu 5 April 2023. Kita tiba di hari ke-43 masa Prapaskah. Hari ini juga merupakan satu hari sebelum Tri Hari Suci. Satu hari sebelum kita merayakan Kamis Putih dan perjamuan kudus. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-6 dan ke-7 kita membaca. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, saat itu Yesus berada di rumah Simon si Kusta di Betania. Ia sedang duduk makan. Kita dapat menduga Yesus pernah mentahirkan Simon dari penyakit kusta. Sekarang Simon menjamu Yesus dan murid-muridnya. Itulah cara Simon mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yesus, sekaligus rasa persahabatannya dengan laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Syahdan, seorang perempuan, datang kepada Yesus. Beda dengan tuan rumah, yaitu Simon si Kusta. Tidak disebutkan siapa nama perempuan itu. Yang jelas, ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Apa yang akan dilakukan perempuan itu kepada Yesus? Ternyata, saudara, ia mencurahkan minyak wangi yang mahal itu ke atas kepala Yesus. Tentulah, saudara, perbuatan itu dilakukan dengan niat baik yang dimotivasi oleh kasih kepada Yesus. Rasanya memang tidak mengherankan bila perempuan itu mengasihi Yesus. Bukankah Injil Matius memberikan kesaksian bahwa Yesus membela kaum perempuan? Ia menegakkan harkat dan martabat kaum perempuan, manakala ia menandaskan bahwa bila seorang laki-laki memandang seorang perempuan dengan penuh nafsu, laki-laki itu sudah berzina. Bagi Yesus jelas, perempuan bukan objek pemuasan dorongan seksual laki-laki. Kala itu, saudara, posisi kaum perempuan sangat lemah dalam rumah tangga Yahudi. Seorang laki-laki berhak menceraikan istrinya. Boleh ia melakukan kapan saja, dengan alasan apa saja, kapanpun ia menghendakinya. Laki-laki itu cukup memberi surat cerai kepadanya. Membela kaum perempuan, Yesus menandaskan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Injil Matius juga mengisahkan perlakuan Yesus kepada kaum perempuan. Ia memperlakukan kaum perempuan dengan penuh hormat. Ia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ia menyembuhkan dan meneguhkan martabat seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Yesus juga bersedia belajar kepada seorang perempuan Kanaan bahwa kaum yang dianggap kafir juga mengharapkan belas kasihan dan berkat Allah. Yesus bersedia menerima pelayanan kaum perempuan dalam perjalanan pelayanannya sejak di Galilea. Boleh jadi, sangat boleh jadi, saudara, secara ketuk tular, pendirian dan perlakuan Yesus terhadap kaum perempuan diketahui oleh perempuan tak bernama itu. Hal itu membuatnya kagum kepada Yesus.
menghormati, bahkan mengasihinya. Orang-orang di kalangan rakyat jelata saat itu mulai berani menyebut Yesus dengan gelar Sang Mesias, yakni anak Daud. Mesias adalah Raja Agung yang diurapi Allah dari keluarga Daud untuk membebaskan dan memerintah seluruh Israel. Tetapi bagi perempuan itu, Yesus adalah Mesias Raja Agung yang membela kaum perempuan, yang menghormati dan menegakkan harkat dan martabat perempuan. Dengan tindakannya mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus, perempuan itu seolah mengurapi dia. Ia mengurapi Yesus sebagai Raja Mesias yang membela kaum perempuan. Bapa di sorga, demikian agung Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia datang untuk menyatakan kemuliaan Allah, termasuk di dalamnya meneguhkan harkat dan martabat kaum perempuan, serta membela mereka, membela kaum perempuan dari penindasan. Kami Bapa Surgawi, laki-laki dan perempuan, telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus. Sungguh kami bersyukur. Biarlah kami boleh mengembangkan suatu sikap, saling menghormati seorang dengan yang lain, saling mengasihi, saling meneguhkan, dan saling membela. Karena Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.